Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum. Masih bersama saya, Cynthia Kusumarani, dan masih pembahasan kita mengenai terapi patah tulang ya, dengan fisioterapis. Nah, tadi di segmen pertama kita sudah banyak juga membahas apa itu fisioterapi, kemudian apa juga peran dari fisioterapis, dan apa saja bentuk fisioterapi yang diberikan pada pasien patah tulang. Kita lanjutkan lagi di sini. Masih bersama Mas Syem yang merupakan fisioterapis. Halo, selamat siang Mas Syem, kita lanjutkan lagi ya. Oke, siap. Oke. Nah, kemudian Mas, pertanyaannya itu yang paling banyak ditanyakan nih, sebenarnya apakah ada efek samping jika dilakukan fisioterapi pada patah tulang, ataukah ada resikonya? Oke, jadi untuk efek samping sendiri ya atau resikonya, yang pastinya di sini kita menekankan kepada pasien atau penerima terapi untuk memilih fisioterapi yang profesional di bidangnya, yang pastinya berkompeten gitu. Karena apa? Takutnya ketika dia tidak berkompeten di bidangnya, justru malah memperburuk keadaannya seperti itu. Nah, takutnya nanti misal nih pasien 2 minggu harusnya nggak boleh diberdiriin dulu karena masih baru-baru, justru diberdiriin. Nah, nanti malah merusak pertumbuhan kalus yang ada di tulangnya, misalnya seperti itu. Jadi memang di sini peran penerima terapi atau pasien itu harus pintar-pintar mencari fisioterapi yang sudah bersertifikat, yang pastinya terregistrasi seperti itu. Jadi untuk meminimalisir adanya malpraktek dari fisioterapi ini sendiri. Oke. Kalau seandainya kasusnya pada lansia gitu Mas Syem, apakah ada risiko tertentu karena cukup rentan ya lansia, kemudian dia mungkin kasusnya patah tulang, itu bagaimana Mas Syem? Nah, kalau untuk lansia sendiri ya memang kita perlu perhatian lebih ya, karena yang pertama memang mereka itu udah masuk ke fase di mana ada penurunan dari keseimbangan tubuhnya, terus dari kognitifnya atau dari penglihatannya seperti itu. Nah, jadi untuk kondisi patah tulang sih sebenarnya sama aja ya treatment dengan patah tulang lainnya, cuman memang perhatiannya lebih gitu ke pasien ini karena memang kita pun melihat kondisi tubuhnya kan udah nggak sekuat orang-orang masih muda ya seperti itu. Jadi harus bisa melihat sampai mana kekuatannya dia saat latihan atau sampai mana kemampuannya dia saat mau pindah, seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian Mas Syem berarti fisioterapi itu dilakukan ketika ada kasus patah tulang pada pasien gitu ya dokter, Mas Syem, berarti yang menanganinya dokter dulu gitu ya mungkin ya di USG segala macam, atau bagaimana alurnya Mas Syem? Maksudnya alur untuk mendapatkan fisioterapi atau gimana? Iya, alur ketika dia ada kejadian patah tulang sampai akhirnya ada fisioterapi di akhirnya gitu. Jadi dari awal kan pastinya ke emergency dulu ya, ke instalasi gawat darurat, yang kemudian nanti setelah mendapatkan penanganan di situ baru masuk ke ortopedik, jadi sama dokter spesialis tulangnya. Nah, nanti setelah ditangani oleh dokter spesialis ortopediknya, baru dirujuk ke fisioterapi dengan indikasi dari dokternya itu. Jadi kalau misalkan nanti udah masuk ke fisioterapi, kalau untuk di rumah sakit sendiri prosedurnya harus melewati ke dokter rehab dulu. Jadi nggak langsung fisioterapi. Jadi dari dokter ortopedik dikonsulin ke dokter rehab, nanti dokter rehab yang menentukan programnya, baru dilakukan tindakan fisioterapi seperti itu. Tapi kalau untuk klinik-klinik di luar bisa langsung ke fisioterapinya seperti itu kalau untuk praktik mandiri. Oke. Nah, untuk penanganan fisioterapi pada patah tulang anak-anak ini Mas Syem, apakah berbeda treatmentnya juga dengan pasien yang dewasa, seperti apa? Oke, jadi sama halnya pasien lansia tadi ya. Jadi di sini kita pun memberi perhatian lebih, terutama untuk anak-anak ini yang memang mereka perlu banyak perhatian dari kita. Jadi selain dari kita menangani masalah di patahnya tadi, kita juga bagaimana mengajak dia supaya mau untuk melakukan terapi ini, tapi dengan cara yang membuat dia nyaman, misalnya kayak gitu. Jadi caranya hampir sama
sama, cuman kita lebih ke bagaimana ngajak dia, misal sambil main nih latihannya seperti itu. Terus kita edukasi juga ke keluarga atau orang tua untuk lebih memperhatikan nanti di rumah seperti apa, anaknya jangan disuruh lari-lari dulu gitu selama dia masih belum bagus tulangnya seperti itu. Oke, mungkin pada anak-anak itu tadi nggak sulit untuk diam mungkin ya Mas ya kesulitannya. Iya, benar. Oke. Nah sejauh ini Mas selama bertugas nih apakah ada kasus terapi patah tulang yang cukup sulit dalam penyembuhannya? Nah kalau untuk tingkat kesulitannya ya sebenarnya sih nggak ada yang dibilang sulit banget ya, karena sesulit-sulitnya kondisinya ibaratnya kita kan sebagai penunjang ya, untuk menunjang aja. Jadi yang memang sebelumnya dikasih fisioterapi itu karena udah ada indikasinya seperti itu, jadi nggak terlalu ada kesulitan yang gimana gitu untuk penanganannya ke pasien. Oke. Nah kemudian Mas Syam berapa lama sih biasanya penyembuhan untuk fisioterapi pada patah tulang ini? Nah untuk penyembuhannya sendiri itu dari berdasarkan dari bentuk patahnya dan juga usia ya. Dan di sini juga dipengaruhi oleh faktor gaya hidup. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kayak patah ringan atau hanya retak itu sebenarnya 3-6 bulan itu sudah bisa bagus lagi seperti itu kalau misalkan hanya retak biasa. Tapi balik lagi ke kondisi fisik tiap orang. Terus untuk patah tulang yang lumayan berat, nah ini bisa membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 atau bahkan 2 tahun masa pemulihan. Nah balik lagi tadi, setiap orang nggak bisa benar-benar sama persis gitu pemulihannya, karena itu tadi dari gaya hidup, pola makannya gimana, nutrisi apa aja yang masuk, obatnya, terus dipengaruhi sama pola tidurnya, istirahatnya cukup nggak gitu selama pemulihan. Kemudian juga manajemen stresnya, karena di sini juga menjadi faktor masalah ya, kalau misalnya kita terlalu khawatir dengan kondisi kita, jadinya kita stres dan depresi. Nah, jadi di sini saya menekankan untuk fisioterapi. Nah kebanyakan kita masih melihat pasien hanya dari sudut pandang fisiknya gitu. Jadi kita hanya fokus bagaimana supaya dia bisa gerak lagi gitu. Bagaimana supaya dia bisa yang kaku tadi bisa lemas lagi gitu. Tapi sebenarnya memang yang penting itu adalah bagaimana juga mensupport dia supaya dia punya semangat kembali. Nah gitu. Jadi di sini peran kita, karena kan kita punya banyak waktu ya sama pasien ini ya. Jadi dalam jangka waktu yang lama pemulihan itu kita punya banyak waktu dengan dia. Yang otomatis bisa aja suatu saat dia tiba-tiba down atau dia tiba-tiba bosen gitu untuk terapi. Nah di sini peran kita memang benar-benar harus menjadi supporternya gitu pasien. Nah dengan cara apa? Yang pertama ya pastinya kita sampaikan dulu prognosis pasiennya, prognosisnya seperti apa, pasien ini mau dibawa kemana gitu. Nah kemudian yang kedua bagaimana progres tiap kali dia terapi, terus perkembangannya apa aja, itu harus kita jelaskan gitu, sedikit apapun progresnya itu harus kita jelaskan, karena itu akan menjadi pemicu dia untuk bisa lebih semangat lagi. Nah kemudian yang terakhir adalah membuat cita-cita atau goal untuk pasien itu sendiri. Pasien ini nanti kalau udah sembuh mau jadi apa gitu, mau ngapain gitu. Nah sehingga di sini akan memicu semangat dia untuk bisa pulih lebih cepat seperti itu. Nah ini faktor-faktor yang mempengaruhi proses sembuhnya tulang pasca dari patah tulang. Oke, jadi banyak ya Mas Syam ya faktornya, jadi tidak hanya tadi fisioterapi tapi dibantu juga ternyata makanan berpengaruh ya? Iya, sangat berpengaruh. Nah kalau ini lebih detailnya bisa dari dokter ortopedinya ya, atau dokter ahli gizinya nanti yang menjelaskan terkait nutrisinya, kebutuhan kalsium, mineralnya selama masa pemulihan. Oke, baik. Jadi banyak faktor dan juga memang yang penting harus semangat ya Mas Syam ya, karena memang tidak mudah mungkin kalau untuk terapi, jadi memang harus semangat untuk menjalaninya. Tapi apakah juga minum obat-obatan selama terapi tersebut Mas Syam? Yang mungkin resep oleh dokter gitu? Dari dokternya emang selalu ada sih, biasanya dikasih kayak kalsiumnya atau untuk kebutuhan mineralnya gitu, karena setiap dari proses penyembuhan tulang kan dibutuhkan zat-zat tersebut untuk menopang pemulihannya sendiri gitu. Jadi misalkan dari fase
pertumbuhan kalus halusnya ke kalus kasarnya membutuhkan mineralnya berapa atau vitamin D-nya berapa, terus kalsiumnya berapa. Nah nanti dokter yang menanganinya yang lebih tahu tentang itu. Oke, baik. Kemudian Mas Syam, apakah ada patah tulang di bagian tertentu yang sulit gitu untuk disembuhkan, Mas Syam, dibanding dengan patah tulang lain? Biasanya sih untuk patah tulang yang total dan kemudian nggak cuma satu bagian yang patah, misalnya gini, tangannya di sini, terus di sini juga ada patah, kemudian di sampingnya lagi ada patah. Jadi kayak sulit untuk kita lakukan treatment karena harus bisa menjaga keseimbangan antar tiga yang tadi bagiannya yang patah gitu. Jadi semakin rumit patahnya ya semakin susah juga untuk kita tanganin bagaimana memulihkan kembali gitu kondisinya. Oke, baik. Jadi bisa ya Mas Syam ya, di satu tangan itu ada beberapa bagian yang patah dan itu juga cukup sulit ternyata. Iya. Oke. Kemudian Mas Syam, sebenarnya bagaimana melakukan fisioterapi di masa pandemi seperti ini? Mungkin ada orang yang takut untuk bertemu orang lain atau seperti apa, gimana sekarang Mas Syam? Oke, jadi kalau untuk saat pandemik sekarang ya, itu sebenarnya penanganannya masih sama ya, baik sesudah pandemik ataupun sebelum pandemik. Cuman di sini kita lebih kayak memperketat lagi protokol kesehatannya dengan APD yang standar, kemudian sterilisasi ruangan atau tempat fisioterapinya yang lebih bersih lagi seperti itu. Karena ya kita tahu sendiri ya kan keadaan sekarang orang jadi takut untuk ketemu fisioterapi cuman gara-gara dia takut kena corona misalnya kayak gitu kan. Yeah. Oke. Nah, jadi sebenarnya efektif nggak ya Mas Syam jika menggunakan telemedicine gitu ya? Misalnya cuma chatan doang nih sama Mas Syam untuk melakukan terapi, efektif apa enggak ini? Oke, jadi gini ya, dalam memberikan pelayanan ke pasien atau ke masyarakat itu pastinya kita harus dengan cara yang legal gitu ya. Kalau misalnya ilegal ya otomatis nggak mungkin bisa ya seperti itu. Kalau kita bicara masalah regulasi, nah jadi sampai sekarang belum ada peraturan atau belum ada aturan yang membolehkan untuk fisioterapi dilakukan secara online atau secara telemedicine gitu. Nah karena kita tahu sendiri bahwa fisioterapi itu kan dia lebih ke fisik ya, main fisik gitu. Nah jadi pemeriksaannya fisik, kemudian penanganannya pun fisik, jadi akan sulit untuk kita menentukan diagnosa atau prognosis pasien kalau misalnya kita tidak ketemu langsung. Dan saya pun sering menerima konsulan secara online, tapi lebih ke mengarahkan. Jadi mengarahkan kapan dia harus ke dokter, kapan dia harus butuh fisioterapi, terus apa yang harus dilakukan di rumah, seperti itu. Nah, karena kalau misalkan dia kondisinya lumayan parah dan saya asal memberikan program seperti itu ya otomatis akan salah juga gitu hasilnya. Makanya saya selalu menekankan bahwa jika memang kondisinya membutuhkan harus ke fisioterapis terdekat gitu. Oke, baik. Siap. Nah, terakhir Mas Syam, apa yang ingin disampaikan nih? Sekarang mungkin ada pasien yang lagi nonton kita sekarang sedang menjalani fisioterapi. Apa yang pengen Mas Syam sampaikan? Silakan. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat umum ya terutama untuk lebih memilih dan lebih pintar lagi dalam memilih pengobatan. Kita harus pahami kondisi kita, harus tahu kapan kita ke dokter, harus tahu kapan kita butuh fisioterapi, harus tahu penanganan ini tujuannya buat apa, dampaknya ke saya akan seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi kita harus sebagai pasien harus pintar gitu dalam memilih pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi kita. Nah kemudian untuk teman-teman yang mungkin sekarang dalam masa rehabilitasi, pesan saya tetap semangat dan jangan pernah takut gitu untuk melakukan latihan-latihan yang
memang udah diajarkan sama fisioterapinya seperti itu. Dan jangan takut untuk bermimpi lebih, walaupun kita mungkin pernah mengalami patah tulang ini, oh nanti saya nggak bisa jadi sukses deh karena saya udah cacat misalnya kayak gitu. Pokoknya itu pikiran yang sebenarnya nggak harus dipikirkan seperti itu. Oke, siap. Baik. Terima kasih banyak ya Mas Syam hari ini. Kalau misalnya ingin melakukan fisioterapi dengan Mas Syam, berarti bisa ke rumah sakit mana Mas Syam? Jadi kalau misalkan untuk fisioterapinya sendiri kita udah di Mitra Keluarga, sorry Kak. Jadi untuk fisioterapinya sendiri saya di Mitra Keluarga Kalideres. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin mau bertemu saya atau mungkin bisa konsultasi dengan saya, bisa langsung datang ke sini, kita ketemu dan kita buat program fisioterapi dan latihannya seperti apa aja yang akan diajarkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Syam hari ini sudah menemani saya untuk Eljon Medical Forum membahas soal terapi patah tulang. Terima kasih Mas Syam. Sama-sama Kak Cynthia, terima kasih kembali. Oke. Selamat kembali bertugas dan juga semoga sehat selalu. Amin. Baik, nah itu dia sahabat Eljon, bagi yang ingin melakukan fisioterapi dengan Mas Syam juga bisa di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta. Nah itu dia tadi juga saya dan juga Mas Syam sebagai fisioterapi sudah banyak membicarakan bagaimana terapi pada patah tulang ya, seperti apa tadi prosedurnya, penanganannya, kemudian juga bagaimana juga lama penyembuhannya seperti apa, kemudian di masa pandemi juga seperti apa dilakukannya fisioterapi itu juga masih bisa gitu, walaupun sedikit mungkin berbeda dengan pada saat kita langsung dilakukan fisioterapi. Dan yang tadi pesan yang paling penting adalah tetap semangat, jangan merasa tidak bisa mencapai mimpinya karena merasa mungkin sudah patah tulang. Tadi dikasih Mas Syam ya bahwa kita semua mempunyai peluang untuk sembuh yang sama, tetap semangat menjalani fisioterapinya karena tadi faktor penyembuhannya juga banyak, tidak hanya fisioterapi tapi dibantu juga nutrisinya, bagaimana semangatnya juga pasti untuk sembuh itu akan membantu mempercepat kesembuhan semua sahabat Eljon yang mungkin sekarang sedang melakukan fisioterapi. Dan juga jangan lupa pilih rumah sakit yang tepat, fisioterapis yang tepat, sehingga juga penanganannya bisa tepat. Terima kasih semua sahabat Eljon, semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga fisioterapis Mas Syam di sini pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai Sobat Eljon, sudah selesai nontonnya? Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.